Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati ummata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anqadhna bi zulmatil jahli wad dayaziri alhamdulillah mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ta'zim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah. Duhai manusia yang merindukan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih, yang menginginkan dan bahkan sudah berharap akan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita pandang. Semoga yang hadir pada siang hari ini yang menjalankan satu kewajiban dari Allah Ta'ala, menunaikan salat zuhur, dan satu kewajiban dari Allah Ta'ala, bertalabul ilmi, mencari ilmu Allah Ta'ala, semoga kelak nanti mampu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadudillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jamaah Masjid Asy-Syamil rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas karunia yang Allah masih berikan kepada kita. Semoga karunia-karunia yang Allah titipkan, anugerah-anugerah yang masih Allah percayakan, terutama anugerah nikmatul iman wal Islam, tetap bisa kita jaga sampai dengan akhir kehidupan kita. Sebab wasilah dua nikmat inilah insyaallah kita bisa berjumpa saat ini di dunia, juga kelak nanti berjumpa di alam setelah alam dunia, khususnya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan agung, insan yang paling baik ibadahnya kepada Allah dalam segala apapun. Dalam banyak pekerjaan tetap ibadah terbaik untuk Allah. Dalam ujian apapun tetap ibadah terbaik kepada Allah. Segala sesuatu yang dititipkan Allah kepadanya dilakukan dengan sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala amat sayang menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah ila Nabi Ismail alaihissalam wa bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga tercurahkan salawat beserta
para sahabat beliau, para keluarga, dan insya Allah kepada kita umatnya yang kelak nanti mendapatkan syafaat-syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanal muslimina rahimakumullah. Ada salah satu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau katakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sementara waktu bukan untuk makarimal ilmu, bukan untuk menyempurnakan ilmu, bukan untuk menyempurnakan harta, pekerjaan, jabatan, apapun, tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Insya Allah ilmu akhlak ini memang harus dipelajari. Satu di antaranya di dalam kitab Taisirul Khalaq ada satu sifat akhlak yang sempurna yang dititipkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini bisa dicontoh, yaitu akhlak muru'ah, sifat karismatik. Kira-kira sekarang Bapak sudah memiliki sifat karismatik atau belum? Lihat bagaimana pancaran diri kita, apakah daripada bos kita, direktur, direksi, apapun jabatannya melihat kita penuh dengan karismatik atau dengan kebencian. Di rumah kita bisa melihat bagaimana sikap pasangan hidup kita, keturunan-keturunan kita, tetangga-tetangga kita. Apakah sifat karismatik ini sudah muncul dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita ditakuti oleh manusia? Atau jangan-jangan kita tidak diinginkan wajah kita dipandang oleh manusia? Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sifat muru'ah, sifat yang Allah berikan kepada seseorang atas hal-hal kebaikan yang dikerjakan oleh orang tersebut, sehingga kalau manusia sudah punya sifat karismatik muru'ah di dalam dirinya, akan terpancar cahaya. Kebencian bisa jadi kebaikan, kebencian bisa Allah rubah menjadi kedermawanan. Apapun manusia yang memiliki sifat buruk di hadapan orang yang memiliki sifat karismatik tersebut, maka Allah akan balikan hatinya penuh dengan kebaikan, insya Allah. Apa syaratnya Ustaz? Yang pertama, kalau manusia mau memiliki karismatik, ucapannya didengar oleh orang, ucapannya didengar oleh bawahan, atau ucapannya didengar oleh atasan, bahkan ucapannya didengar oleh keluarga-keluarga kita. Yang pertama harus kita miliki adalah sifat sabar. Sudah cukup sabar belum kita menerima iradah ketetapan yang Allah berikan? Sudah cukup sabar belum kita mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah anugerahkan, yang Allah amanahkan dalam kehidupan kita? Sudah cukup sabar diri kita untuk menerima apapun keluhan-keluhan yang tidak nyaman yang Allah ternyata titipkan sementara dalam diri kita. Ada dalam satu riwayat, anak muda suka naik gunung. Kemudian beliau melihat batu yang sangat besar. Ada keinginannya untuk menghancurkan ini batu. Karena suka dengan batu tersebut, dia berusaha mengeluarkan kapaknya. Pukulan pertama tidak hancur ini batu. Pukulan kedua dan seterusnya sampai dengan pukulan 100 kali dia memukul dengan tenaga yang luar biasa. Ini batu ternyata tidak hancur, ikhwan al-kiram. Dia kemudian menghentikan pukulannya. Tidak lama dia beristirahat, ada seorang kakek-kakek datang di hadapannya mengatakan, "Wahai anak muda, apa yang ingin engkau kerjakan?" "Wahai kakek, aku suka dengan batu ini, kemudian aku ingin menghancurkannya. Tapi sudah 100 kali aku pukul tidak hancur. Apakah engkau bisa memecahkan batu ini, kakek?" Kalau secara logika kira-kira ada di hadapan kita yang memiliki tenaganya jauh lebih rendah dari kita, kemungkinan atau mustahil? Mustahil kalau kita memiliki daripada akal kita. "Wahai anak muda, bagaimana kalau saya nanti bisa menghancurkan batu ini?" "Tidak mungkin wahai kakek, saya yang tenaganya lebih kuat dari engkau 100 kali memukul daripada batu ini tidak hancur." Maka kakek ini dengan segera langsung memukulkan
daripada batu tersebut dengan kampak yang digunakan yang sama. Dihancurkan ini batu, pukulan pertama belum hancur, pukulan kedua belum hancur, pukulan ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa taala hancur batu ini. Kemudian anak muda tersebut heran. Wahai kakek, amalan apa yang kau miliki? Wiridan apa, bacaan apa yang kau miliki sehingga baru 3 kali pukulan batu ini kau bisa hancurkan? Aku 100 kali belum mampu menghancurkannya, wahai kakek. Kemudian kakek tersebut hanya tersenyum. Perhatikan kalimatnya, ikhwanul kiram. Wahai anak muda, sesungguhnya bukan aku yang memiliki kekuatan. Tidak ada bacaan khusus yang aku gunakan untuk menghancurkan ini batu. Tetapi yang ada, engkau tidak dan engkau kurang sabar. Karena sebenarnya Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz, Allah telah mengiradahkan batu ini hancur pada pukulan 103 kali, tetapi engkau baru memukul 100 kali menghentikan pukulanmu. Aku hanya meneruskan 3 kalinya dengan izin Allah. 103 kali yang tertulis di Lauhul Mahfuz hancur berkat daripada pukulanku. Masya Allah. Ikhwanal kiram, begitu dalam kehidupan kita. Terkadang ketika sesuatu Allah titipkan dalam diri kita, belum cukup sabar. Dalam 1 tahun kita punya pekerjaan maksimal, masuk tepat waktu, lembur setiap harinya, mendapatkan kebaikan pekerjaan, melakukan pekerjaan dengan terbaik 1 tahun, 2 tahun. Ternyata jabatan yang diberikan, dijanjikan belum juga diberikan. Sehingga ada satu lagi manusia yang sama. Selama 2 tahun dia melakukan yang sama pekerjaannya, datang tepat waktu, melakukan kebaikan-kebaikan pekerjaan secara maksimal, tetapi begitu 2 tahun dia kerjakan tidak berhenti, tetap istiqamah. 2 tahun 1 bulan tetap masuk tepat waktu. 2 tahun 2 bulan tetap masuk tepat waktu, mengerjakan kebaikan-kebaikannya. Sehingga ini manusia yang 2 tahun sudah menyerah, sebetulnya diiradahkan oleh Allah Ta'ala, direktur kita, direksi kita, atasan kita menetapkan dan sudah mengetahui bahwa siapa daripada karyawanku yang bekerja 2 tahun 2 bulan lamanya datang tepat waktu dan mengerjakan kewajiban-kewajibannya dengan terbaik, akan aku berikan daripada tambahan kebaikan untuknya berupa jabatan, gaji dan semisalnya. Hanya saja kita kurang sabar. Kalau manusia tersebut sabar, Allah tidak memperlihatkan buku Lauhul Mahfuz, tapi Allah menitipkan hati. Seberapa besar hati kita untuk menerima iradah-iradah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ikhwanal kiram rahimakumullah. Perhatikan kalimat yang baik di dalam surat At-Talaq ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalimat sebelum Allah berikan jalan keluar kepada seorang hamba, tidak semerta-merta Allah berikan jalan keluar untuknya. Ada kalimat sebelumnya, wa may yattaqillaha. Kalau ini manusia bertakwa kepada Allah, maka jalan keluar langsung dari Allah Ta'ala. Kita sholat 5 waktu masih bolong-bolong, baca Quran masih belum pernah, sedekah masih hitung-hitungan sama Allah. Kemudian ada satu masalah, ada satu keinginan, kita katakan, ya Allah, saya percayakan jalan keluarnya darimu. Tapi kita tidak takwa, maka tidak akan sambung dengan kalimat Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa terlebih dahulu, ikhwanal kiram. Salat sempurnakan 5 waktu kita, sempurnakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Takwa itu dalam arti mengerjakan secara maksimal dan optimal apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Bukan hanya seperti itu, kalimatnya masih koma. Salat iya, baca Quran iya, alhamdulillah. Tapi kalimatnya masih koma dan menjauhkan apa-apa yang Allah larang. Secara maksimal, secara sadar, kalau ini kita kerjakan baru pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang akan berikan jalan keluar. Bahkan jalan keluarnya bukan jalan keluar yang masuk dalam logika kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak kita sangka dan kita tidak ketahui. Contohnya bagaimana Ustaz? Dalam kehidupan kita saat ini gaji kita 10 juta.
pengeluaran pendidikan anak, kebutuhan keluarga semacamnya pas 10 juta. Kemudian ada satu hal yang urgensi di bulan tersebut, tapi ternyata kita bukan golongan orang yang takwa, orang yang biasa-biasa saja di hadapan Allah, maka gaji dan penyelesaiannya lah sama setiap bulannya, tidak ada perubahan. 10 juta tetap Allah akan berikan 10 juta. Bagaimana bulan depan kalau ternyata ada permasalahan yang sama atau bahkan permasalahan yang lebih? Allah tidak akan berikan jalan yang lain, hanya 10 juta dari pendapatan kita kalau kita tidak takwa di hadapan Allah. Tapi kalau kita takwa, maka jalan keluarnya di luar dari logika kita. Ada tambahan bonus yang tiba-tiba atasan kita berikan. Ada sesuatu yang tiba-tiba Allah mudahkan, baik dalam proses jual beli kita, baik dalam proses usaha kita, apapun yang tidak logik di bulan tersebut ada, Allah hadirkan sebagai jalan keluar. Itulah jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Tapi kalimat selanjutnya itu harus takwa, ikhwanal kiram. Takwa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sudah takwa dan memiliki sifat sabar, apa-apa yang Allah kerjakan kita sabarkan, bangun pagi setiap waktunya mengerjakan sholat subuh. Setelah mengerjakan sholat subuh sabar, setiap harinya mencari nafkah untuk keluarga, istiqamah, kemudian takwa di hadapan Allah, sifat muru'ah tersebut nanti akan Allah titipkan untuk diri kita, insya Allah. Yang kedua, ikhwanal kiram, bagaimana sifat muru'ah ini bisa ada dalam kehidupan kita? Yang kedua, akan Allah titipkan sebagaimana Allah titipkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf, juga kepada para ulama-ulama soleh yang lainnya, adalah mereka yang suka berderma, mereka yang suka berinfakkan hartanya di jalan Allah, mereka yang tidak memperhitungkan untuk kemaslahatan umat, yang suka berderma dan mengetahui kerabatnya dalam kesusahan tanpa kerabatnya minta, hanya melihat raut wajahnya sudah mengetahui kerabatnya butuh sesuatu dan kita sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, membantunya tanpa diminta. Inilah akan dimunculkan sifat muru'ah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini bulan Zulhijjah, semoga di antara kita semua sudah ada yang mengorbankan sapi, mengorbankan kambing, hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, ikhwanal kiram, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Ini kita semua ini sesungguhnya diberikan karunia nikmat banyak sama Allah Ta'ala. Nikmat kehidupan, nikmat keturunan, nikmat pekerjaan, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat tenaga, waktu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Surah An-Nahl ayat 18 Allah ingatkan, enggak bisa kita ngitung semua nikmat-nikmat Allah. Kita sadar kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, termasuk ada di tempat ini. Allah berikan kemuliaan kita memiliki pekerjaan di tempat ini. Allah memberikan satu kemuliaan yang mungkin kemuliaan tersebut diinginkan oleh orang lain, tetapi Allah hanya memberikannya kepada kita. Alhamdulillah. Jangan sampai apapun yang Allah berikan tersebut lupa untuk ingat kepada Allah. Fasalli. Ini kita ngerjain sholat sekarang, alhamdulillah. Subuh tadi kita ngerjain sholat. Fasalli li rabbika, untuk Allah Ta'ala. Wanhar. Dan berkurbanlah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwanal kiram, ada satu hadis yang masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatul Imam Ibnu Majah, "Wa man lam wa man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi." Barang siapa di antara kita Allah berikan kecukupan harta, wa lam yudahhi, tapi mereka enggan untuk berkurban, fala yuqrabanna musallana, maka janganlah kalian datangi tempat ibadah kami. Nauzubillah min zalik. Lantas ada pertanyaan, Ustaz, yang dimaksud kalimat cukup itu bagaimana? Apa patokannya kita cukup atau tidak, Ustaz? Kecukupan itu sebenarnya ada dalam diri kita, hati kita sendiri yang bisa tahu kadar kecukupan kita. Tetapi di dalam kitab Syekhul Imam Nawawi Al-Bantani, minimal di bulan Zulhijjah manusia dikatakan cukup kalau keluarganya selama 4 hari berturut-turut tidak kekurangan sandang pangan, kebutuhannya tercukupi.
10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 14 Zulhijjah, kebutuhan keluarganya terpenuhi, ditambah hewan yang ingin kita kurbankan. Contoh, satu hari keluarga kita kebutuhannya 1 juta, 4 hari berarti 4 juta. Ditambah hewan yang ingin kita beli, kambing, harganya 5 juta. 4 juta ditambah 5 juta berarti 9 juta. Kalau di bulan Zulhijjah, terutama di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ada tabungan kita 9 juta, maka itu dikategorikan cukup. Insya Allah kita semua diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berderma ikhwanul kiram. Apapun yang Allah berikan, hakikatnya itu adalah iradah ketetapan Allah. Mungkin menurut kita kecil, menurut kita sepele. Kenapa Allah berikan kecil? Kenapa Allah berikan sedikit? Tetapi ketahuilah, kecil sedikit yang kita dapatkan itu diharapkan oleh orang lain, dan Allah tetap memberikan kepada kita. Balas Allah Ta'ala dengan surah Ibrahim ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Syukur. Apapun yang Allah berikan, nikmatnya kecil kita syukuri dengan besar. Nikmatnya besar terlebih kita syukuri dengan yang besar, maka Allah akan tambahkan kesehatan kita, rizki kita, kebaikan-kebaikan, termasuk kebaikan mudah ibadah. Ini adalah rizki ikhwan al-kiram. Gak semua sekarang orang bisa mengerjakan puasa Arafah, gak semua orang sekarang bisa duduk mendengarkan ilmu, tidak semua orang sekarang Allah berikan sholat, dimudahkan ibadah, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada sang penciptanya, tidak semua. Tapi Allah berikan itu kepada kita. Semoga kita bisa istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, ikhwan al-kiram, bagaimana agar diri kita dimunculkan sifat muru'at karismatik. Siapapun yang mendengarkan ucapan kita akan didengarkan ucapan kita. Siapapun yang melihat diri kita akan terbawa kebaikannya. Tidak ada keburukan yang dilihatnya karena aibnya Allah tutupkan. Yakni mereka yang memiliki sifat ketiga tersebut, yaitu sadar akan kewajibannya, paham akan kewajibannya. Sekarang saya tanya, kita satu hari diperintahkan Allah Ta'ala bersihkan muka berapa kali? Satu hari Bapak dari bangun tidur sampai tidur lagi berapa kali untuk bersihkan muka? Nggak sadar kan? Satu hari minimal kalau kita melaksanakan ibadah sholat, ikhwanal kiram, sholat subuh diperintahkan Allah Ta'ala 3 kali kita bersihkan dalam wudhu. Zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Satu harinya kita diperintahkan Allah Ta'ala itu 15 kali untuk bersihkan muka wajah kita. 1 bulan berarti lebih kurangnya kita diperintahkan Allah Ta'ala 450 kali untuk bersihkan wajah kita. 1 tahun berapa? Sampai dengan kita hidup, sudah berapa Allah perintahkan membersihkan wajah kita. Kenapa itu tujuannya? Yang pertama, Allah inginkan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada Allah? Kita takut menjaga hubungan keburukan kepada atasan kita, kepada kerabat kita, kepada orang yang punya jabatan. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Apakah Allah memandang kita? Apakah Allah bersama kita? Apakah jalan keluar yang kita kerjakan ini dari Allah? Kita tidak pernah pikirkan. Kemudian hablum minan nas, bagaimana hubungan kita kepada manusia? Ikhwan al-kiram, perhatikan lisan kita. Saat ini lisan kita berdoa kepada Allah, ya Rabbi, memohon segala permohonan untuk Allah, meminta segala permintaan kepada Allah. Lisan kita saat ini untuk melakukan kebaikan, baca Quran, zikir kepada Allah. Tapi di lain waktu ternyata lisan kita menggunjingkan orang lain. Tetapi di lain waktu lisan kita menganggap remeh orang lain, menghina orang lain. Ketahuilah, lisan yang sama kita gunakan doa untuk Allah, tetapi juga lisan yang sama kita gunakan kepada makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengabulkan doa-doa kita, ikhwanul kiram. Sekarang analoginya, Bapak punya minum, gelas, pegang gelas, nanti insya Allah maghrib. Ya, Masya Allah, ini Masjid As-Samil, maghrib, majlis buka puasa ya. Semoga makin barokah. Ditambahkan kemakmurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Megang gelas nanti,
Kemudian isinya air putih, Pak. Enak diminum, menyegarkan. Gelasnya sama, air putihnya habis, diisi mohon maaf, air kotoran, air comberan. Kira-kira masih gak mau kita minum itu gelasnya? Gelasnya sama, tapi yang kedua setelah dibersihkan, minum air putihnya habis, diisi dengan kotoran. Sama juga tempat makan kita, ikhwanal kiram. Kita makan di tempat yang sama, misalkan makan nasi, kemudian selesai makan nasi, kita taruh itu piringnya dengan kotoran. Apakah kita masih mau makan di tempat yang sama? Ini lisan kita kepada Allah Ta'ala. Jaga lisan yang kita gunakan untuk berdoa. Jaga sebaik mungkin agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian lisan kita sehingga malaikat selalu menyertai daripada doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 1. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut Pak. Masya Allah, semoga antum semua diberikan keberkahan. Ini ngaji begini, pahalanya kata Rasulullah SAW, kalau cuma dengerin, nggak paham misalkan. Kita duduk ngaji, dengerin ilmu, nggak pegang buku, nggak nulis, nggak paham. Maka mendapatkan pahala kebaikan 7 tahun. Masya Allah. 7 tahun Bapak sujud, 7 tahun nggak melakukan dosa, itu cuma dengar. Yang kedua, manusia yang mendengarkan ilmu ada dicatat, catat di HP, maka mendapatkan pahala 70 tahun. Dan yang ketiga yang luar biasa, manusia yang mendengarkan ilmu, ilmunya bukan hanya didengarkan, bukan hanya dicatat, tetapi diamalkan, maka mereka akan mendapatkan pahala 700 tahun. Masya Allah, semoga kita semua nanti ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan al-kiram, ketahuilah bahwasanya kehidupan ini bukan hanya di dunia, ada kehidupan setelah alam dunia. Kalau di dunia kita kejar secara mati-matian silakan. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqila wa fima attaqalla daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat sebaik-baiknya. Jangan lupa juga kejar dunia. Diperbolehkan kita mengejar dunia. Tetapi harus yakin, ketika kita di dunia kejar mati-matian ingin mendapatkan jabatan luar biasa, ingin mendapatkan gaji luar biasa, ingin mendapatkan kedudukan yang luar biasa, kenapa kita tidak mengejar akhirat? Yang penting masuk surga, yang penting nanti baik, gimana Allah aja. Katanya umat muslim semuanya masuk surga. Lah, ikhwan al-kiram. Dunia kita kejar ingin yang terbaik. Begitu liburan, masuk hotel-hotelnya mau bintang 5. Anak-anak mau fasilitas yang terbaik, naik pesawatnya pesawat yang terbaik, bahkan pergi haji pun ingin mendapatkan fasilitas yang terbaik. Itu di dunia. Kenapa untuk urusan akhirat kita tidak mau mengejar sama dengan sebagaimana kita mengejar dunia kita? Bahkan seharusnya lebih. Kalau misalkan di dunia kita ingin mendapatkan jabatan yang baik, gaji yang baik, cepat proses naiknya, maka kita mengikuti perintah-perintah, prosedur-prosedur yang baik. Bahkan kalau bisa melebihkan untuk mendapatkan niat kebaikan daripada atasan kita. Kenapa tidak dengan Allah? Allah perintahkan sholat 5 waktu, kita tambah sholat duha, sholat tahajud. Allah perintahkan kita melakukan kebaikan, kita tambah kebaikan-kebaikan kita dengan sedekah, dengan thalabul ilmi. Pekerjaan saja kita mau lembur, masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau lembur sampai jam 8 dapat uang tambahan 1 juta. Kita kejar. Kenapa? Karena butuh kebutuhan. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita bisa lembur untuk dunia, kenapa tidak mau lembur untuk Allah? Baca Al-Quran, lembur. Biasa tidur jam 9, yuk sebelum tidur jam 10, 1 jam aja. Lembur untuk Allah. Biasa bangun jam 5, yuk bangun 1 jam aja. Lembur untuk Allah. Bangun jam 4. Baca Al-Quran. Hubungan kita baikkan kepada Allah. Jangan-jangan kita wifi-nya udah mati. Ya Allah ya Karim. Ayo coba kita lihat. Setiap bulan kita punya wifi bayar. Kalau nggak ada wifi, satu dengan yang lainnya tidak ada pulsa, tidak ada paket, nggak ada manfaat. Ini handphone Pak. Walaupun di sebelah nggak bisa digunakan, sama keluarga nggak bisa digunakan, tidak ada paketnya.
Tidak ada wifi yang terselubungnya, maka tidak akan sampai sepanjang apapun pesan yang kita tulis. Tidak akan sampai. Begitu juga dengan Allah. Kita cek yuk, wifi kita udah nyambung belum sama Allah? Jangan-jangan belum dibayar. Jangan-jangan belum kita perbaiki. Sebab itu Allah nggak baca. Sebab itu malaikat tidak mengabarkan. Untuk manusia saja kita mau bayar, masa untuk Allah nggak mau bayar? Bayarnya bagaimana Ustaz? Sempurnakan ibadahnya 5 waktunya. Kalau kita sudah sempurna ibadahnya istiqomah, 5 waktunya sudah terjaga, tambah sunnah-sunnahnya, rawatibnya, baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya. Tanamkan dalam diri kita itu untuk lembur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwanan fillah, boleh kita mengejar dunia, bahkan diperintahkan. Jangan sampai kita ini baru merasa kurban 1 sapi, 1 kambing udah puas, bahkan sombong, ya Allah. Enggak. Atau bahkan dalam hati kita, ya jangankan kurban, buat makan aja susah. Nauzubillah, subhanallah, muruah kita langsung hilang udah. Barang siapa yang menghinakan dirinya atas rizki yang Allah titipkan, maka seketika Allah akan cabut daripada cahaya muruah karismatiknya. Hati-hati ikhwanul kiram. Hati-hati. Kalau nggak punya segala sesuatu, maka simpan doa kepada Allah, bukan jadi status. Kita boleh mengeluh-ngeluhnya kepada Allah. Semoga kita semua diberikan kekayaan dan mampu menjaga kekayaan tersebut untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru 1 sapi udah sombong, ya Allah. Nabi Muhammad SAW tahu Pak, haji wada terakhir beliau kurban untuk Allah berapa? Berapa Ustaz? 50 juta. 100 ekor unta Ustaz. Sallu ala Sayyidina Muhammad. 100 ekor unta sendiri, lah kita 1 sapi masih dibagi 7. Ya Allah, udah merasa cukup, gak mau lagi kurban. Udah merasa paling sempurna karena udah kurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 orang diri 1000 ekor unta. 1 unta minimal 50 sampai 80 juta, Pak. Gak mungkin Rasul untanya yang kecil, enggak. 80 juta deh tarafnya. 80 juta dikali 100 berapa tuh? Udah pernah. Insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kadar. Allah tidak melihat nominal yang kita infakkan, nominal yang kita keluarkan. Enggak mungkin sama. Seorang direktur yang gajinya 100 juta berinfak 1 juta, besar menurut kita. Tapi kita yang gajinya 5 juta berinfak 1 juta, ini luar biasa. Presentasinya Allah Ta'ala yang lebih memahami, bukan nominal. Jangan sampai kita setiap harinya tidak berinfak. Jangan sampai setiap pekannya kita tidak berinfak. Atau na'udzubillah, summa na'udzubillah, setiap bulannya tidak pernah mengeluarkan rizki yang Allah titipkan kepada kita. Jangan harap, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajanya, Allah akan berikan. Enggak akan. Kalau kita minimal hukum syariat, kalau kita ingin amanah, tolak bala, keinginan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, 1 bulan dari pendapatan kita itu 10%-nya, tidak sanggup 2,5%-nya, tidak sanggup. Niatkan berapapun yang kita keluarkan, yang terpenting uang itu adalah uang dari hasil pendapatan kita. Niat. Ya Allah, saya mengeluarkan 2,5% ini dari rizki perusahaan ini yang saya dapatkan. Ucapkan. Berbeda antara 2,5% yang diniatkan dari pendapatan dengan tiba-tiba ketemu fakir miskin, tiba-tiba ketemu duafa, kita mengeluarkan uang 50.000, tapi tidak ada ucapan itu dari infak, uang yang kita keluarkan gaji pendapatan kita sebulannya. Beda ikhwanul kiram. Niatkan setiap bulannya. Itu semua dari Allah. Peran kita Allah, peran guru, ulama, pejabat, karyawan, wira swasta, itu semua peran yang Allah turunkan. Apakah peran-peran tersebut mampu mendekatkan diri kita kepada Allah selamat untuk sementara di dunia ini menuju nanti alam akhirat? Semoga kita semua diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 5 menit ini Al-Fakir ingin kita istighfar di hadapan Allah. Mungkin banyak lisan kita bermaksiat kepada Allah, penglihatan kita bermaksiat kepada Allah, sehingga kita dengan maksiat-maksiat dan dosa-dosa tersebut disulitkan ibadah kepada Allah. Orang bisa sempurna 5 waktunya, kita sulit. Orang bisa sempurna bacaan Al-Qur'annya, kita sulit. Orang bisa menghatamkan Al-Qur'annya, kita sulit.
Orang bisa istiqomah sedekah, kita sulit. Mungkin sebab-sebab Allah tidak ridho. Masih ada dosa-dosa yang terus-menerus kita kerjakan tanpa taubat dan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ingatlah seluruh dosa-dosa kita, dosa di hadapan Allah, meninggalkan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meremehkan perkara salat, meremehkan bersolawat kepada Rasulullah, meremehkan bacaan Al-Quran, meremehkan infak mengeluarkan dari pendapatan, meremehkan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya Allah syariatkan, bahkan Allah wajibkan kepada kita. Istighfar kepada Allah, Rabb yang tidak pernah tidur, Rabb yang selalu memperhatikan setiap hamba-Nya dan maha membahala setiap perbuatan hamba-Nya. Jika kita melakukan kebaikan, tidak ada satu kebaikan pun yang tidak dibalas oleh Allah. Dan jika kita mengerjakan satu keburukan kemungkaran, tidak ada satu pun keburukan kemungkaran yang tidak diazab oleh Allah. Istighfar kepada Allah, ikhwanul kiram. Mungkin dengan lisan kita berdosa di hadapan makhluk, di hadapan pasangan hidup kita, menghinanya, mencaci makinya, bahkan membuatnya menangis. Istighfar kepada Allah. Di hadapan orang tua kita, dengan ilmu yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, dengan jabatan yang Allah titipkan yang kita miliki, lisan kita menghina orang tua kita yang melahirkan kita. Istighfar kepada Allah. Tidak ada satu amalan apapun jika tidak mendapatkan ridho dari orang tua yang Allah terima. Istighfar kepada Allah. Allahumma aslih lana fi dinil ladzi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'asina, wa aslih lana akhiratana fiha ma'adina ya Rabb. Baguskan agama kami, agama keluarga kami, agama keturunan-keturunan kami, agama atasan-atasan kami, agama karyawan-karyawan kami, agama saudara-saudara kami ya Rabb. Dengan bagusnya agama yang Kau titipkan kepada kami, mudah kami bertutur kata dengan baik, mudah kami memiliki manusia yang berakhlakul karimah, mudah kami mendapatkan hasanah dunia dan terselamatkan dari akhirat nanti ya Rabb. Baguskan agama kami dan baguskan dunia kami ya Rabb. Tempat sementara Engkau menitipkan rizki kepada kami, rizki keturunan, ada pendidikan yang harus kami selesaikan ya Rabb, rizki keluarga, ada amanah yang harus kami nafkahi ya Rabb. Setelah kami qabiltu, setelah kami ijab dan qabul, amanah orang tuanya dititipkan kepada kami. Baguskan dunia kami ya Rabb, sehingga kami bisa memberikan kebaikan kepada pasangan hidup kami, kepada keluarga-keluarga kami ya Rabb. Walaupun sementara di dunia ini, berikan kepada kami dengan bagusnya dunia. Mudahkan kami untuk mengunjungi Mekah Al-Mukarramah, mudahkan kami untuk berkurban ya Rabb. Baguskan dunia kami dan baguskanlah akhirat kami ya Zal Jalali wal Ikram. Tempat kami kembali hakiki bersamamu, menghadapmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abadi selama-lamanya di dalam surga ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana sigara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka antat qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, setelah kami dekat kepadamu, setelah kami taubat kepadamu, setelah kami istiqamah menjalankan kesempurnaan ibadah-ibadah kepadamu, setelah kami mampu mendapatkan ridho-Mu untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kebodohan-kebodohan kami, izinkan kami ya Rabb, jangan Engkau kembalikan kami kepada kebodohan tersebut ya Zal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Iyaka siratal ladzina an'amta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dari Al-Fakir. Apabila ada kebenaran, iradah, alhamdulillah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.